أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak Ibu sidang jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita iman. Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam masjid yang kita banggakan ini. Alhamdulillah, walaupunlah di penghujung Ramadan, kalau kita caliak apa-apa jo ibu-ibu masih rami tibo ke masjid. Ya nak bu, apa-apa baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ambo masih panuah dinding. Jadi seandainya kalau ada orang nio bersanda di dinding, agak sulit mencari dinding kini bu. Jadi itu artinya kita ini masih diberikan oleh Allah hidayah. Yang bedonyo tu Bapak Ibu, ndak ada yang basanda di dinding koledo. Dah, tapi kini alhamdulillah masih rami walaupun sudah di penghujung. Kalau yang ibu-ibu di belakang masih ada nampak bolong-bolongnya. Berarti ibu-ibu tu banyak membuat kue mungkin kok. Kalau ditampek patang ambo ceramah bapak dan ibu, apa-apanya sekitar ampe orangnya, tapi ibu-ibunya panuah. Sehingga ambo tanya ibu-ibu tu, bu, ma apa-apa coba membuat kue ustaz orang tu. Tak balik lo apa-apa tu yang membuat kue. Itulah hebatnya ya. Jadi sebenarnya yang harus berkurang itu adalah ibu-ibu, bukan laki-laki. Tapi kadang-kadang maaf kami dan laki-laki terus dikalahkan oleh ibu-ibu kalau masalah solat berjamaah. Dima-dima kalah kami dan laki-laki ku, entah mangalo tu. Padahal kalau dilihat dari kesibukan, otomatis lebih sibuk ibu daripada bapak. Dan kalau kita lihat di dalam syariatnya, bapak ini lebih diutamakan dibandingkan dengan ibu. Tapi ibu yang lebih rajin, maka tabalik. Tapi alhamdulillah kalau di masjid kita kok banding, dan laki-laki rami dan ibu-ibu pun rami. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk kajian kita pada malam hari ini, saya lihat pengurus memberikan judul. Kalau melenceng dari judul ko beko bapak dan ibu, ambo takui berang lo pengurus kambo. Ya, cara berangnya ndak dimarahi yo, tapi tahun depan ndak dikasihnya jadwal le dong. Itu senyo. Nah, kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagi yang menulis, judulnya adalah
hak bertetangga, bertetangga, berjiran. Lai ada jiran ibu, lai. Nah, kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jumbi was-sahibi bil jumbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ayat ini Bapak dan Ibu, ternyata pembagian ayat ini ada dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Yang pertama hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan manusia. Karena Bapak dan Ibu, kalau ada ketimpangan di antara yang dua ini, maka nanti di akhirat kita ini akan sulit masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sembahlah Allah dan janganlah kamu syirik kepada Allah. Beribadah dari pagi sampai malam, kerja kita tuh sebenarnya beribadah. Baik ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Tetapi di samping itu ternyata Bapak dan Ibu, ada ibadah yang dikatakan oleh ulama kita tuh namanya ibadah ghairu maqdoh. Ghairu maqdoh itu berarti ibadah di luar maqdoh. Seperti apa? Seluruh kegiatan kita yang bernuansa ibadah, kita sendiri yang menjadikan itu menjadi ibadah. Zikir, doa, bahkan ibadah-ibadah yang lain, berpakaian, tidur. Kapan itu bisa menjadi ibadah? Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niat. Kalau niat kita tidur untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dijadikan sebagai ibadah. Yang berikutnya adalah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yakin sudah dibahas oleh ustadz-ustadz sebelumnya, karena kita lihat di dalam judul ada tentang bahaya syirik. Jadi syirik ini adalah dosa yang sangat sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita ini Bapak dan Ibu, jangan sempat ada syirik yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kita menganggap ada rezeki selain dari rezeki Allah. Jangan kita menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dan jangan kita pernah menganggap ada kesembuhan selain kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, kita ini nggak boleh mengadu kepada manusia, apalagi bernuansa rezeki. Maksudnya
Kalau kita ingin usaha kita laris manis, jangan cari pelaris. Kadang-kadang maaf ibu, awak menggaleh ndak laris galeh awak, sia yang awak temui? Keceknya orang pintar, keceknya dukun, keceknya orang yang berilmu tinggi, ditemui minta apa? Minta pelaris. Ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam agama kita, dan secara akal pun tidak masuk di dalam akal. Di mana masuk di dalam akalnya bapak dan ibu? Inyo punya pelaris, awak tibo kainyo, sedangkan inyo sendado manggaleh do. Kalau seandainya nyo pandai membuat pelaris, manga ndak inyo yang manggaleh. Biasanya orang yang ditemui yang bisa mendatangkan pelaris kece orang tu biasanya karajo di luar dari manggaleh. Coba kita perhatikan. Jadi percuma kita masuk, percuma kita datangi mereka, untuk diri mereka saja mereka nggak mampu, apalagi untuk orang lain. Memang sebenarnya di dalam sistem ekonomi itu sebenarnya ada pelaris, pelaris itu, ya pelaris itu tuh adalah tata cara yang kita buat tersendiri. Ada metodenya. Apa metodenya? Yang pertama, supaya laris itu, kalau samo galeh awak jorang, yang awak lakukan minimal lebih lama galeh awak daripada orang. Apa yang kedua? Yang kedua itu kalau dapat lebih bersih galeh kita daripada galeh orang. Yang ketiga, apalagi lebih ramah awak daripada orang. Itu adalah tata cara yang kita buat supaya galeh kita tuh laris, bukan menemui seseorang. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Maka sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, kalau ada kesyirikan yang pernah kita lakukan, maka ibadah solat kita nanti tidak akan bernilai ibadah lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Cuman yang dua itu, beribadah kamu kepada Allah dan jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Sesudah itu perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Orang tua. Yang berikutnya wal yatama wal masakin. Kita ini saya yakin mayoritas kita di sini itu adalah anak yatim. Lah anak yatim, Bu. Alun. Apa? Allah. Apa maksudnya? Kalau kita sudah anak yatim, berarti orang tua kita tuh butuh bantuan dari kita. Begitulah cara kita berbakti kepada orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia. Apa itu? Waladun solihun yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi kita ini sadar kita ini anak yatim. Walaupun orang tua kita 10 tahun yang silam sudah meninggal, 20 tahun yang silam, tetap mengharapkan doa dari kita. Siapa anak yang sering mendoakan orang tuanya, otomatis adalah anak yang tidak pernah meninggalkan ibadah solat. Bisa dipastikan Bapak dan Ibu, anak yang sering solat, anak yang rajin solat, berarti dia rajin mendoakan orang tuanya. Tetapi bisa juga dipastikan anak yang tidak pernah solat sama sekali, bisa dipastikan dia tuh jarang mendoakan orang tua. Kenapa? Karena sejatinya mendoakan orang tua itu memang tepat waktunya setelah solat. Kalau tidak solat tuh bila waktunya tuh Pak?
Tidak mungkin sedang bonda mendoa, ya Allah, lapangkan kubur orang tua saya. Sedang nyetir, sedang olahraga, sedang di pasar, tidak mungkin. Tapi biasanya orang mendoakan orang tuanya ketika setelah sholat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka berikutnya wal yatama wal masakin, yaitu anak yatim. Anak yatim harus kita perhatikan, karena sejatinya anak yatim itu adalah anak kita bersama. Tidak boleh anak yatim nanti di ujung Ramadan menjelang Idul Fitri belum ada santunan dari kita secara bersama. Kalau belum ada santunan dari kita secara bersama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Berikutnya adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Miskin, beberapa ulama mengkategorikan siapa itu miskin. Miskin itu adalah kebutuhannya 10, tetapi yang dapat cuma 8. Itu miskin tuh, Bu. Kebutuhan 10, yang dapat 7. Itu adalah miskin. Di bawahnya adalah namanya fakir. Fakir itu apa? Nah, banyak juga orang mengatakan fakir itu adalah orang yang tidak bisa bekerja sama sekali, tidak mempunyai penghasilan. Dan ada juga yang mengartikan fakir itu adalah kebutuhannya 10 tetapi dapetnya 5 atau dapetnya ampek, dapetnya 3. Itu fakir. Kenapa? Karena di bawah standar. Kebutuhan dia itu sudah jauh dari pendapatan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya adalah wal jarizil qurba wal jaril junubi. Ternyata di dalam kehidupan kita itu dituntut ada namanya tetangga kita. Orang yang dekat dengan rumah kita itu namanya tetangga, jiran. Orang yang pertama yang menolong kita apabila kita jatuh. Orang yang pertama menolong kita apabila kita dalam kesulitan. Makanya banyak kita lihat hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang berbuat baik terhadap tetangga. Baik tetangganya itu muslim atau non muslim tidak ada urusan. Yang penting kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Kenapa? Karena sejatinya mereka itulah yang akan membantu kita. Saya contoh Bapak dan Ibu. Di kompleks saya itu, kalau kita masuk ke kompleks itu sebelum kontrakan saya itu memang muslim semua. Tetapi setelah rumah kita itu ada dua rumah ke sebelah kanannya itu non muslim. Non muslim antara muslim, saya sebagai pribadi tidak membedakan masalah menghargai. Kita lewat, kita sapa, kita senyum sama mereka. Bahkan saya pernah mengatakan kepada seseorang, ada juga untungnya bertetangga dengan non muslim. Apa untungnya? Satu, ketika saya pergi sholat Jumat, semua komplek sepi, maka ada kewaswasan bagi saya masuk maling ke dalam rumah. Walaupun tidak ada isi rumah itu tapi ada was-was. Tetapi setelah bertetangga dengan mereka, kita pergi sholat Jumat karena mereka masih di dalam rumah, dekat dengan rumah kita, maka was-was itu hilang. Kenapa? Karena sejatinya mereka menjaga rumah kita. Masuk misalnya maliang ke dalam komplek itu, nampaknya ada apa-apa masih duduk di teras. Oh lah ya, ada orangnya, balik. Tapi kalau sepi, bisa jadi. Itu adalah salah satu keuntungan yang saya rasakan. Tidak ada lagi was-was karena mereka tetap di situ ketika kita dalam beribadah. Makanya kita tidak boleh memusuhi mereka
Dan tidak boleh pula membedakan antara tetangga muslim dengan tetangga yang ini. Masalah menghargai. Masalah menghargai. Apapun aktivitasnya, kita harus ajak mereka bersama-sama. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam hadis Nabi itu kita lihat, kalau kamu memasak, kata Nabi, memasak, wanginya itu sampai kepada rumah tetangga, maka kamu berhak mengantarkan makanan itu kepada tetangga. Makanya caranya bagaimana? Rasulullah mengajarkan, kalau dapet minimal banyak kuah gula itu. Ya, jangan harumnya se dapet di nyobu, minimal kuahnya dapet. Makanya dulu Bapak dan Ibu kita di kampung sering kita lihat, kalau ada keluarga kita atau ibu kita, ayah kita yang sorenya ingin menggulai ayam, itulah dihitungnya tuh, beko gulai ayamko anta kasabalah yo, yang iko antan kasiko, yang iko antan kasiko. Begitu cara orang kampung mengajarkan kepada kita. Jangan sempat, maaf, kalau zaman dulu mungkin ketika kita gulai ayam itu sudah mewah sekali. Jangan sempat nampak di tetangga awakku menyembelih menyembelih ayam, pas awak gulai ndak dapet anaknya, maka tersakiti hatinya. Maka hablum minan nas kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kok nyampang awakku meninggal kok masuk Minangnya kok Bu, mati, meninggal, dead. Ketika itu kepada siapa kita minta maaf terlebih dahulu? Kepada tetangga. Makanya sebelum diantarkan ke pekuburan kan ada namanya khutbah pengantar mayat. Sebenarnya dalam kebiasaan itu dipanggil tetangga dekat, dipanggil ibu, dipanggil bapak. Laya dosalah apa ko kawa. Laya awak lah lamu bertetangga, alah lamu berjiran, laya dosalah hilaf, ado utang piutang. Kalau ado kami minta maaf. Kalau misalnya utang piutang tidak bisa dimaafkan, kami sebagai ahli keluarga membayar atau melunasinya. Gitu cara kita. Ini namanya tetangga dekat. Tetapi di dalam ayat ini ternyata ada juga tetangga jauh. Makanya sebahagian ulama mengatakan tetangga yang jauh itu adalah tetangga yang seakidah dengan kita. Memang mereka jauh di sana, tetapi ada akidah kita. Kita sama-sama akidah. Mereka muslim, kita muslim. Maka perlu juga diperhatikan. Kapan diperhatikan? Ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Sebagaimana yang kita lihat di akhir-akhir ini, saudara kita non jauh di sana, mereka ditindas, mereka dijajah. Maka tugas kita adalah membantu mereka. Bagaimana cara kita membantu mereka? Membantu sesuai dengan kemampuan. Jangan sempat ada di dalam pemikiran kita Bapak dan Ibu, untuk apa bantu mereka? Untuk apa memikirkan negara mereka? Toh negara kita saja masih banyak masalah. Untuk apa kita memikirkan mereka? Untuk apa kita memperhatikan mereka? Toh awak kose masih banyak masalah. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Padahal pola pikir yang seperti ini adalah salah. Kenapa? Membantu orang tidak harus selesai dulu masalah kita. Kenapa? Karena kalau kita menunggu masalah kita selesai, maka di dalam kehidupan ini tidak akan pernah selesai permasalahan sebelum kita meninggal dunia.
Jadi kalau masih hidup ibu, masih hidup bapak, masalah tu ado. Jadi kalau begitu prinsip berpikir kita, berarti di dalam kehidupan kita tidak pernah membantu orang. Cuman membantu orang, membantu negara orang lain itu hanya sekedar, bukan berarti membantu tetapi melupakan negara kita. Membantu mereka, membantu tetangga bukan berarti melupakan diri kita. Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, sedikit, nggak bisa berbuat sedikit, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang Bapak dan Ibu, maaf, kadang-kadang pemikiran orang ini, kalau kita lihat datang dari seorang tokoh, untuk apa memikirkan mereka? Toh kita masih banyak masalah. Bukan begitu cara berpikirnya. Kadang-kadang maaf, kalah kita dengan preman-preman di jalanan. Maaf, kalah kita dengan solidaritas supir-supir truk. Saya tuh kadang-kadang melihatnya ke situ, Pak. Ada seorang tokoh yang berpikir gini. Padahal mereka orang preman, supir truk, maaf. Coba lihat bendera-bendera Palestina, mereka rela memasangnya di truk-truk mereka. Padahal mereka maaf bertato, mungkin tidak sholat, tetapi hatinya untuk saudara muslimnya suci. Sedangkan kita pakai topi, pakai kain sarung, tetapi pola pikirnya salah, memikirkan saudara kita. Nggak boleh seperti itu. Kita mencontoh kepada mereka. Coba lihat berapa banyak supir-supir angkot yang memasang bendera Palestina di angkotnya. Berapa banyak supir-supir truk yang memasang bendera Palestina atau label-label Palestina di truknya. Itu menandakan mereka bangga sebagai muslim. Toh kita yang pakai topi kadang-kadang mencari masalah, mencari pembenaran. Kalau memang kita nggak mau membantu, ya udah diam. Gitu cara berpikirnya. Makanya maaf, memakai sal Palestina pun seperti ini, memang kain merah putihnya itu di kanan, Palestinanya di kiri. Apa artinya? Mengutamakan negara sendiri, bukan berarti meninggalkan negara orang lain. Bukan di kanan Palestinanya tapi di kiri. Itu menandakan bahwasanya kita ini masih punya tingkatan. Apa tingkatannya? Diri kita dulu, baru orang lain. Negara kita dulu, baru negara orang lain. Cuman kita tidak boleh menghilangkan sama sekali. Kenapa? Karena nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pertanggungjawaban kamu? Di mana solidaritas kamu? Di mana hati nurani kamu? Itu yang ditanya minimal. Mungkin maaf, supir-supir truk yang di jalan, supir-supir angkot, preman-preman yang menggalang dana itu nanti mungkin itulah salah satu alasan mereka. Ketika ditanya Allah, mungkin itulah alasan mereka nanti di hadapan Allah. Kami sudah memperlihatkan solidaritas kami ya Allah. Cuman kami tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Maka jangan sempat kita tetangga yang jauh jangan sempat kita lupakan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah dengan cara beribadah, dan jangan pernah ada kesyirikan yang pernah kita lakukan, dan marilah kita jaga hubungan kita dengan manusia hablum minan nas, yaitu tetangga, fakir miskin, orang tua, karib kerabat, semuanya kita rangkul supaya nanti kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bapak dan Ibu, karena waktu sudah habis, maka itulah kajian kita dulu pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.